buat gimana lagi gitu ya. Kalau di desa tentu bisa karena tentang hewan gitu ya, ada penelitiannya. Berarti aman, cuma memang kalian ada praktikum ya. Itu kan sudah ada praktikum, sudah ada banyak juga acaranya. Tapi kami inginnya kalian sudah diperkenalkan gitu ya dari awal, dari sekarang untuk melakukan penelitian kecil atau proyek kecil gitu ya. Karena sekarang semuanya sebenarnya sudah harus berganti ke student learning center gitu ya, student center learning. Jadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Sebenarnya saya tuh salah juga tadi dari jam 1:30 sampai jam 4 tuh ngomong terus cuma jelasin slide. Padahal slide bisa dibaca sendiri. Harusnya kita tuh diskusi. Jadi apa yang tidak dipahami apa gitu ya, misalnya tadi knidosit tuh kayak gimana sih cara kerjanya atau apa. Justru sebenarnya itu yang harus terjadi di perkuliahan. Ya waktu desa itu yang sering ngomong, yang ngomong sama gua tahu. Nanti saya juga akan bagikan slide-nya jauh hari, jadi bisa dibaca dulu. Aduh Bu Grace, waktu praktikum tuh Bu Grace. Cuma tinggal diskusi aja. Nah, ya waktu ngomong sih ibunya ngomong. Kalau itu masih belum memungkinkan, makanya ditambah lagi trigger. Jadi di luar jam kuliah itu kan kalian tetap harus ada belajar mandiri, yang mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah ini bisa di cover sama project based learning atau disebutnya PJBL. Nah untuk proyeknya ini sederhana ya, judulnya koleksi hewan invertebrata dan vertebrata di lingkungan kampus ITERA. Nah, kemudian ini skip ya, ini administrasi. Nah, kemudian deskripsinya. Deskripsinya, jadi kalian itu belajar teknik pengambilan sampel sederhana dari kelompok hewan invertebrata dan vertebrata. Kemudian nanti diidentifikasi secara morfologi masuknya ke kelompok hewan apa. Invertebratanya masuknya kemana gitu ya. Apakah moluska atau mungkin kelompok yang lain. Kemudian vertebrata juga masuknya kemana, apakah amfibi ataupun mamalia dan lain sebagainya. Terus dikerjakannya kelompok. Nah kelompoknya, perhatikan ya, kelompoknya sama dengan kelompok praktikum. Jadi RA ada 4 kelompok, RB ada 4 kelompok. Biar nggak pusing deh, udah kelompoknya kelompok praktikum. Nah, kemudian masing-masing kelompok tadi diberikan satu tempat pengambilan sampel yang berbeda-beda. Nanti saya kasih lihat ya, itu adanya di PPT soalnya. Nah, ada empat tempat berbeda untuk mengambil sampel. Yang pertama asrama mahasiswa. Aduh, asrama itu banyak ular. Terus yang kedua itu di area gedung serbaguna atau GSG. Jadi dari asrama maju lagi. Di situ kan juga kayaknya ada embung kecil juga ya. Terus nanti maju lagi ada GSG. Ya di sekitar situlah. Kalau agak sepi, makanya barengan kerjanya. Nanti kan kelas B juga sama tuh. Nah bisa pergi bareng tapi untuk cover dua area yang berbeda gitu, atau di area yang sama juga nggak masalah sih, karena biar jadi ulangan, biar jadi ada 2 ulangan. Terus ada yang di embung A dan embung C. Untuk pembagian kelompok-kelompok yang mana dapat yang mana nanti ada di PPT. Terus tujuannya ini untuk bisa menerapkan prinsip biosistematika hewan dan diversitasnya. Jadi tahu keragaman hewan itu di kampus ITERA ada apa aja, terus menerapkan prinsip biosistematika ya, pengelompokan hewan. Nah ini panjang, proyeknya dilakukan selama 7 minggu. Jadi diharapkan mungkin minggu depan gitu ya udah bisa mulai, sehingga nanti sebelum UAS sudah selesai dan sudah bisa dikumpulkan laporannya. Nah, untuk format laporannya itu laporan tertulisnya sederhana sekali karena tidak mau membebani kalian yang sudah ada tugas praktikum, laporan praktikum. Jadi cuma cover, nanti mungkin paling cepat minggu depan ya, atau sebenarnya kalau laporan bisa masih habis UTS juga bisa ya. Nanti kami akan kirim
template-nya. Jadi nanti tinggal isi sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi cuma cover kan biasanya isinya judul, ada lambang ITERA, misalnya nama kelompok, NIM, terus yang di bawah tuh prodi biologi, program studi biologi, jurusan sains, Institut Teknologi Sumatera 2022 misalnya, itu biasa ya kayak gitu. Nah langsung hasil pengamatan, ini nggak ada dahuluan, nggak ada metode, nggak ada pembahasan, jadi langsung hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Nah nanti di dalam tabelnya itu mungkin bisa ada kolom nomor, kolom sampel atau spesimen yang isinya foto-foto, kemudian mungkin satu dua kolom lagi bisa klasifikasinya masuk ke kelompok apa, dan keterangan misalnya ditemukannya di mana, apakah di balik batu atau di dekat genangan air atau di pohon atau misalnya di serasah, itu nanti bisa dilengkapi informasinya ya. Kemudian daftar pustaka. Kenapa ada daftar pustaka? Karena untuk identifikasi biasanya pakai buku. Nah nanti bukunya mungkin bisa kami sediakan, cuma kebanyakan Poster karena buat poster. Mungkin nanti di perpus bisa dicari ya, atau di lab kalau ada yang punya bisa dicari juga. Jadi nanti pakai sumber apapun yang tersedia ya. Jadi mahasiswa harus kreatif. Kalau tidak disediakan ya cari. Tapi nanti saya akan coba sediakan, karena kakak kelas kalian 2018 kemarin mahasiswa bimbingan saya ada yang penelitiannya itu tentang inventarisasi bulu babi, di mana nggak akan ada ya di ITERA karena itu marine gitu di laut, tapi ada yang ular dan katak serta kodok. Nah itu jadi mungkin bisa dipakai. Kalau yang serangga nanti gampang bisa minta Bu Dian ya. Jadi itu ya cara umum laporannya. Nah kalau memungkinkan nanti kita lihat ya progresnya seperti apa. Kami inginnya ada poster juga biar ada produknya gitu ya, produk DSH nih. Walaupun cuma belajar taksonomi, ngapalin gini gitu, apa sih hasilnya? Oh ini ada poster inventarisasi di area GSG itu ada hewan apa aja, hasil karyanya 2021 gitu ya. Kemudian PPT. Lu ngerekam ya? Iya. Sebentar. Mana ya? Dia nggak muncul di sini. Oh ini DS1. Oke. Nah, kemudian ini ya, jeng yang beruntung adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 1 di asrama mahasiswa, kelompok 2 di GSG, kelompok 3 di Embung A yang di depan, kelompok 4 di Embung C. Embung C ini kayaknya yang di dalam ya, yang di dekat gedung, belakang gedung D. Nah itu ada alasannya ya, dua daerah ini yang terestrial gitu, darat, dan yang dua ini adalah di perairan. Nah tapi perlu diingat, di embung itu artinya bukan kalian suruh nyebur nyari-nyari di air, itu enggak ya, itu berbahaya dan sulit. Sebenarnya kita punya perahu karet, tapi itu punya dosen pribadi ya. Kebetulan beliau lagi sekolah, saya belum izin gitu ya, apakah boleh dipinjam. Jadi mungkin nggak usah dulu. Jadi yang deket-deket aja di area embung itu kan banyak rumputnya juga ya. Nah di situ kalian bisa cari ada hewan apa aja. Yang dekat asrama itu tuh. Nah kemudian perlu diperhatikan, tidak harus semua hewan tuh diambil. Misalnya lihat kucing gitu kan, diambil, gimana terus mau diawetin, dibunuh, itu mata kuliah yang lain ya. Nanti ada biologi forensik, bisa tuh, tapi nggak kucing juga sih, mungkin mencit atau yang lainnya. Kita amati gitu ya pembusukannya. Nah kalau ini, kalau kucing itu difoto aja, atau misalnya burung nangkepnya susah, kalau bisa difoto, atau ular, nah itu juga harus dijaga diri ya, jadi dihindari, tapi kalau masih memungkinkan difoto juga nggak masalah. Jadi sekarang yang penting koleksi
inventarisasinya itu pakai foto ataupun kalau memungkinkan ditangkap. Tangkap nanti bisa diawetkan pakai alkohol untuk disimpan di lab, bisa buat spesimen praktikum mata kuliah lain atau untuk praktikum adik-adik tingkatnya nanti. Gitu. Mudah ya, nggak susah, cuma jalan-jalan, foto-foto terus diidentifikasi, foto ataupun diambil. Nah, cuma untuk yang diambil sebenarnya kalau serangga mungkin nggak akan jadi bau bangkai gimana gitu ya kalau kita ambil dulu terus nanti baru dimasukkan ke alkohol 1 hari kemudian misalnya saat sudah ke kampus lagi. Jadi nggak masalah, nanti bisa dicek apakah di lab ada alkohol yang tersedia. Nanti kami bantu dosen desa tanyakan gitu ya ke lab memungkinkan nggak ada stoknya atau enggak. Jadi nanti bisa dibawa gitu ya. Kemudian kalau mungkin nggak mau ribet kelamaan, mungkin bisa beli sendiri ya alkohol 70% 1 liter. Saya nggak lupa sih harganya berapa karena dulu sempat mahal ya setelah COVID itu. Nanti dicek, siapa tahu mau beli sendiri itu juga nggak masalah sih. Tapi yang penting dicoba dulu jalan ke area ini ya, keempat masing-masing kelompok satu gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengerjaan penelitian kecil ini? Dibawa enjoy aja ya, jangan tegang. Silahkan Diki. Ibu izin bertanya, itu kalau hewannya mati nggak apa-apa ya Bu ya? Hewannya mati, maksudnya mau ditangkap gitu ya, mau dibawa? Iya, mau dibawa. Ya nggak apa-apa, kan memang akan diawetkan, akan mati. Oh. Gitu. Tapi kalau mau yang ditangkap jangan lupa difoto dulu karena biasanya ada juga hewan yang kalau diawetkan itu jadi berubah warnanya. Misalnya belalang gitu kan, dia ada yang warnanya mungkin hijau. Kalau nanti diawetkan bisa berubah jadi kuning ataupun coklat. Jadi difoto dulu yang baik buat dimasukkan ke laporan gitu ya, baru nanti diawetkan, dimasukkan ke alkohol 70% udah cukup sih. Gak apa-apa mati ya, emang akan mati pada akhir karena diawetkan. Makanya jangan yang gede-gede dibawa ya, itu nanti jadi bangkai dan susah mengawetkannya, kita masih belum bisa gitu ya, belum mumpuni lah. Oh, yang penting jangan rusak gitu ya Bu, kayak kalau kaki belalangnya copot 1 gitu. Ya nggak apa-apa. Ya gimana lagi ya, tapi yang penting masih bisa kenapa bisa hancur gitu kan, kalau cuma copot mah ya emang dia kan fragile ya, jadi memang sangat mungkin untuk copot. Nggak masalah, yang penting jangan hilang misalnya, biar bisa tahu mungkin ada ciri tertentu dari kakinya yang bisa membedakan genus atau spesiesnya. Kalian nanti kalau bingung bisa lihat ya di lab zoologi itu kan ada banyak tuh di rak-rak ada itu kebetulan kami tahun lalu pernah turun lapang ke beberapa daerah itu yang dapat juga kakak-kakak kelas kalian ya 2018 itu dikoleksi dan disimpan di lab, jadi itu bisa lihat. Kalau nggak dihancurkan nggak bakalan hancur ya dia, paling ya copot-copot aja nggak apa-apa. Ini belajar cara sampling, belajar cara melaporkan dan belajar identifikasi. Nanti di tengah depan gedung C. Saya dan Bu Grace atau mungkin Bu Elisa juga ada ya, kami secara umum ada ya di kampus. Kalau memang tidak ada hal yang mengharuskan kami keluar kota atau keluar kampus, jadi kalau bingung itu kalau bisa jangan via WA ya tanyanya, karena kalau via WA kitanya kadang bacanya juga bingung ini maksudnya apa. Terus ada pekerjaan lain juga, ya udah deh dibaca tapi nanti deh balesnya akhirnya lupa. Kalau bingung-bingung datang aja ke prodi atau ke lab gitu, bisa tanya ke kami
gitu. Nanti bisa juga kalau misalnya sudah banyak yang sudah sampling, bingung gitu ini apa gimana harus diapain, bisa juga nanti hubungi misalnya hari apa ketemu di lab di luar jam praktikum, kita lihat gitu ya sampelnya apa aja, cara identifikasinya apa aja, seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu dijadikan beban, yang penting disiapkan dulu, kira-kira mungkin mau survei dulu minggu ini ya, besok atau hari Minggu survei kalau nggak hujan, atau kalau hujan juga kan nanti beda lagi ya hewannya ada apa gitu kan. Terus nanti minggu depan mungkin langsung yang sebenarnya. Jadi kita maunya 3 kali turun lapang agar jadi 3 ulangan. Kalau penelitian harus lebih dari itu, tapi ya ini namanya juga penelitian kecil, jadi 3 kali, jangan cuma 1 kali ya ke lapangnya 3 kali. Makanya tadi di Word itu 3 minggu. Ini ya, jadi pengambilan sampel minggu ke-1, habis diambil langsung diidentifikasi, dicoba identifikasi, terus dilanjutkan lagi ke minggu kedua diidentifikasi, minggu ketiga diidentifikasi, baru setelah itu tulis laporan. Kalau cukup buat poster, nanti kita bisa presentasi juga kalau masih ada waktu. Gue lagi mau ngabisin paket gue besok habis, sedangkan masih ada 4 GB itu. lah, kalau nggak salah. Semenjak ada wifi gitu. Ini perkiraan sih mungkin 6 minggu juga udah bisa selesai. Kan kalian kan suka tuh ya foto-foto. Nah, apalagi foto-foto alam binatang tuh kayaknya juga sering gitu ya, foto kucing atau foto apa. Nah, sekarang dimanfaatkan lah, digunakanlah itu hobi dan kesenangannya. Terus jangan lupa kalau foto jangan dari terlalu jauh ya, ntar nggak tahu itu apa gitu hewannya. Coba dari dekat. Tapi kalau ya ular yang berbahaya ya jangan. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Udah lebih hampir 30 menit. Tanya aja kalau bertanya. Mohon maaf ya. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah tepat waktu. Karena ini sosialisasi ini ya, kalau di praktikum kemarin nggak sempet, sebelum-sebelumnya belum sempat. Minggu ini tadinya mau saya yang masuk sekalian saya sosialisasi, tapi keadaan berkata lain. Minggu depan nggak tahu bisa ke lab atau enggak, makanya hari ini. Silahkan Diki. Maaf Bu, izin bertanya Bu sebelumnya. Iya silahkan. Bu, kalau untuk GSG sama daerah asrama setahu saya Bu baru lihat ular aja Bu. Untuk saya, soalnya saya udah pernah lihat langsung Bu. Gitu gimana? Iya, tapi kan dirimu mungkin ada belalang, capung, atau burung, siput kan kita nggak tahu. Sabar. Kalau misalkan yang kayak ular weling Bu, kan aku udah sering lihat ular weling itu, nanti ditangkap atau langsung foto aja Bu? Soalnya geraknya gitu Bu, cepet Bu. Ular weling itu kan berbisa ya, dia kan yang garis, ya dia yang iya Bu, yang garis-garis hitam putih itu jangan ya, yang kayak gitu-gitu tuh jangan membahayakan diri sendiri, nanti kenapa-napa terus kami yang disuruh bertanggung jawab karena disuruh ngerjain itu ya. Jadi kalau yang berbahaya dijauhin aja. Kalau misalnya ada fotonya, bisa ambil fotonya dari agak jauh, jarak aman ya nggak apa-apa diambil fotonya, jangan diambil ularnya. Ya jangan aneh-aneh ya, ini udah dewasa, tahu resikonya apa. Gitu ya Diki, yang lain juga ya mohon jadi perhatian. Jangan, kami itu nggak akan kasih nilai, oh ini dapetnya, oh ini yang berbahaya nih, yang lain nggak dapet jadi nilainya bagus gitu, enggak. Tapi yang penting nanti rapi datanya, mengidentifikasinya, paham langkah-langkahnya.